Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di Lot-Lotan, tempat belajar saham yang nggak bikin otak ngebul. Hari ini kita bahas topik penting banget buat lo yang pengen beli saham, bukan karena bisikan tetangga, melainkan dengan mengetahui valuasi saham. Sabar, jangan kabur dulu. Gue janji, bahasanya nggak kayak guru ekonomi zaman SMA. Ini kayak ngobrol sambil ngopi, tapi ngopinya sambil cari cuan. Oke, kita mulai dari definisinya. Valuasi itu kayak lo nentuin harga wajar sebuah saham. Ibarat lo mau beli motor second, lo cek dulu harga pasarannya, kondisi mesinnya, kilometernya, dan lainnya. Nah, saham juga kayak gitu. Kita mau tahu, saham ini layak dibeli nggak sih di harga segini? Kalau harganya di bawah nilai wajarnya, berarti itu murah, alias diskon. Kalau di atas nilai wajarnya berarti mahal, alias lo lagi dimahalin sama si pasar. Kalau lo cuma ikut-ikutan beli saham tanpa ngerti valuasinya, itu sama aja kayak lo beli iPhone di harga 40 juta, padahal harga aslinya 15 juta. Rugi bandar kan? Dengan tahu valuasi, lo bisa beli saat harga lagi di flash sale. Atau lo bisa menghindari beli saham yang udah overhype dan lo punya pegangan buat keputusan beli atau jual, bukan modal feeling doang. Ada banyak banget metode valuasi, tapi buat lo yang pemula, gue kasih 3 cara screening saham yang paling gampang dulu. Yang pertama, PER atau Price to Earning Ratio. Ini kayak ngukur berapa kali lipat harga saham dibanding untung per lembar. Misalnya, per 10 kali, berarti lo bayar Rp10 untuk dapat Rp1 untung tahunan. Per tinggi, berarti bisa jadi saham itu mahal. Kalau pernya rendah, bisa jadi itu murah. Tapi hati-hati, lo harus baca lebih lanjut. Yang kedua, PBV atau Price to Book Value. Ini membandingkan harga saham dengan nilai buku atau aset bersih suatu perusahaan. Saham dengan PBV kurang dari 1 bisa jadi saham itu undervalue atau lagi murah. Sementara saham yang PBV-nya lebih dari 1 bisa jadi itu mahal. Tapi wajar juga sih jika perusahaannya bagus banget. Yang ketiga, dividend yield. Ini cocok buat lo yang demen dividen. Dividend yield itu bandingin jumlah dividen tahunan dengan harga saham. Misalnya yield 5%. Artinya setiap 100.000 yang lo investasikan pada suatu saham, lo dapat Rp5.000 per tahun. Lumayan kan buat beli gorengan? Oke, kita langsung ke contohnya aja. Disclaimer, ketika gue nyebutin saham, ini bukan ajakan jual atau beli saham itu lo ya. Misalnya, lo lagi lihat saham BBRI, harga saat ini Rp5.000 per lembar. Terus laba per sahamnya Rp500. Itu artinya pernya sama dengan 10 kali. Terus nilai aset bersihnya 3.000, berarti PBV-nya 1,6 kali. Selanjutnya dividennya 250, berarti dividen yield-nya 5% per tahun. Nah, dari data ini kita bisa nilai pernya 10 kali. Ya lumayan, nggak mahal banget. Yang kedua, PBV-nya 1,6 kali. Ya masih akal sih buat topeng. Dan dividen yield-nya 5%. Wah, cocok banget nih buat yang suka dividen. Jadi screening awal BBRI masih oke banget dan perlu dianalisis lebih lanjut. Ini beberapa tips untuk memudahkan lo screening saham. Pakai aplikasi saham seperti Ajaib, Stockbit, atau RTI Business. Cek langsung PER, BBV, dan dividen yield-nya. Kemudian bandingkan dengan perusahaan sejenis. Lihat tren labanya naik atau turun. Jangan sampai lo dapat 3 checklist tadi dan itu murah, tapi tahu-taunya labanya turun terus dari tahun ke tahun. Sebaiknya lo hindari saham-saham kayak gitu. Kalau lo udah dapat semuanya, terus lo bisa bikin watchlist yang berisi kumpulan saham-saham yang lagi diskon menurut lo. Ada beberapa kesalahan yang umum dilakukan para pemula yang sebaiknya lo hindari.
Pertama, beli saham cuma karena rame di TikTok atau sosmed lainnya. Yang kedua, dengar atau lihat saham yang katanya murah, langsung beli. Padahal valuasi dan bisnisnya nggak jelas. Ketiga, nggak tahu bedanya perusahaan bagus versus harga sahamnya murah. Ingat, murah belum tentu bagus, mahal belum tentu jelek. Oke, 3 cara valuasi di atas cuma alat bantu lo ya, bukan satu-satunya patokan. Nah, sekarang lo udah ngerti dong. Valuasi itu penting banget supaya lo nggak jadi korban FOMO. Jadi mulai sekarang, sebelum lo beli saham, tanya diri lo sendiri. Ini harganya wajar atau cuma lagi ikut arus? Like kalau video ini ngebantu lo. Subscribe channel Lot-Lotan biar tiap lo belajar saham, lo nggak merasa sendirian. Tulis komentar saham apa yang menurut lo lagi murah sekarang dan kenapa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dari Lot-Lotan.